Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Hebat ya, masih semangat. Nah, sebelum melakukan berdoa, Ibu minta anak-anak Ibu berdiri. Iya, kita lakukan tepuk bahu. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, menepuk bahu tengah. Tangannya ke kiri, menepuk bahu tengah. Tangannya ke depan dan siap belajar. Tangannya dilipat. Siap berdoa. Iya, hebat anak-anak Ibu. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oh iya, silahkan Nijam pimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir, semuanya pada sehat. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minta sekarang kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang dipimpin oleh teman kalian. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Oh iya, silahkan Arin untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, yang lain berdiri ya. Iya, yang semangat. Kalau Halo Halo Bandung itu menyanyikan lagunya dengan semangat. Siap ya? Ayo Arin. Mari bung rebut kembali. Halo Halo Bandung. Ibu kota periaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut Kembali. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Terima kasih Arin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, biar tidak tegang ya, biar tidak merasa stres, Ibu akan melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Biar kalian merasa rileks, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan arahan kepada kalian, kepada anak-anak Ibu ya. Nanti kalian ikuti ya. Siap?
Siap. Nah, sekarang duduknya yang tegap. Gimana duduknya yang siap, tegap? Iya, tangannya di atas paha dua-duanya. Iya, bahunya luruskan. Iya, bahunya diluruskan. Pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Nah, nanti kalian akan membayangkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang kalian sukai. Tanya. Yang bisa menjawab, acungkan tangan. Kalau tumbuhan mendapatkan makanannya dari mana? Iya nih, jam silahkan. Melalui fotosintesis. Iya, tumbuhan mendapatkan makanan dari fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Tumbuhan itu mendapatkan makanannya dengan membuat sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari. Cahaya sinar matahari. Betul. Kalau manusia dari mana? Makanan. Iya, dari makan yang kita makan. Kalau kita tidak makan, tubuh kita akan gimana? Lemas, tidak berdaya. Tumbuhan juga sama, kalau tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan sinar matahari, akan mati. Pinter, terima kasih nih jam. Yang selanjutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Kalau hewan mendapatkan makanannya dari mana? Iya, Raisa, silahkan sayang. Apa? Dengan memakan tumbuhan atau memakan hewan lain. Iya, hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Kalau misalkan yang memakan tumbuhan itu disebutnya apa? Hewan apa? Herbivora. Oh iya, herbivora. Kalau yang pemakan daging? Karnivora. Pinter. Nah, jadi hewan mendapatkan makanannya itu dari tumbuhan. Hewan itu memakan tumbuhan atau memakan hewan lain. Ada nggak hewan yang memakan hewan lain? Ada. Apa contohnya? Hah? Iya, pinter, harimau. Berarti harimau itu termasuk hewan apa? Karnivora, karena pemakan daging. Pinter semuanya, masih ingat ya? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang akan anak-anak ibu capai yaitu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada tanaman, ada hewan, termasuk juga manusia. Itu tujuan yang pertama, yaitu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu adakan ice breaking buat anak-anak ibu biar tidak jenuh ya, biarpun tadi sudah ada teknik stop ya. 1, 2, 3. IPAS-nya. Kita memulai pembelajaran ya. Ada? Ada. Ibu kasih waktu kalian untuk literasi selama
3 menit. Sudah? Sudah. Kalau kalian sudah membaca, coba perhatikan ke depan. Ibu ada pemaparan materi tentang rantai makanan. Iya, apa? Rantai makanan. Yang kalian baca barusan tentang apa? Tentang? Iya, harmoni dalam Iya, di dalamnya ada pembahasan tentang rantai makanan. Kata kuncinya di dalam pembahasan rantai makanan itu ada apa? Produsen, dekomposer atau pengurai. Nah, itu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, yang sudah tadi Ibu paparkan yaitu mendeskripsikan dan mengidentifikasi. Hidup berarti antara rumput, kelinci, dan ular itu saling berhubungan. Selanjutnya, rantai makanan. Sini ada rumput. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis, betul yang kalian tadi ucapkan. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi tumbuhan itu sebagai produsen. Karena apa? Kalau produsen itu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar yang disebut dengan fotosintesis. Betul. Di sini selanjutnya ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Biar tetap hidup, kelinci ini memakan tumbuhan. Dalam rantai makanan ini, kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Betul yang kalian tadi ucapkan. Kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Lalu kelinci diam-diam mendekati sang katak dan akhirnya ada kejadian ular makan katak. Hahaha, akulah penguasa di sini, kata sang ular tanpa menyadari ada ular yang siap memangsa dirinya. Akhirnya ular pun menjadi makanan si elang. Dalam satu rantai makanan, kita hanya akan memiliki satu produsen yang berasal dari tumbuhan, yaitu padi. Satu konsumen primer tingkat 1, satu konsumen sekunder tingkat 2, dan konsumen tingkat kesekian hingga diurai oleh dekomposer jika organisme tersebut mati. Seperti sebelumnya, kita melihat padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan akhirnya elang yang sudah mati diuraikan oleh bakteri. Lalu elang mati jadi apa? Diurai oleh siapa? Bakteri pengurai atau dekomposer. Ayo kawan, kita
semangat ya. Nah, yang selanjutnya sekarang ibu di sini punya benda konkret yang akan kalian amati. Nah, di sini ada ekosistem perkebunan. Nah, coba perhatikan. Di sini ada ekosistem rantai makanan, ekosistem kebun. Yang ini apa? Ada elang. Selanjutnya ini yang terakhir apa? Kelinci. Ada kelinci. Siapa yang mau ke depan untuk menunjukkan mana yang termasuk ke dalam produsen? Iya, silahkan Nijam. Mana yang termasuk ke dalam produsen? Iya, pintar. Tepuk tangan buat Nijam. Ya, terima kasih Nijam. Yang selanjutnya, mana yang termasuk ke dalam konsumen tingkat 1, Cung? Siapa? Saya, Bu. Iya, Hilni, silakan ke depan. Pintar, berani. Ayo Hilni, mana tunjukkan hewan konsumen tingkat 1. Iya. Udah siap? Kalau sudah, lanjut diwarnai ya, yang bagus ya. Ya, ada pewarnanya? Ada. Coba tulis sekarang itu. Udah bagus itu gambarnya? Kasih nama, itu ekosistem apa? Presentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Iya, kelompok Nizam mempresentasikan, mau mempresentasikan apa? Dalam bentuk apa? Lagu apa? Iya, coba sekarang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya perhatikan ya. Nah, yang lainnya perhatikan. Ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok Nijam? Ya, acungkan tangannya. Iya, Hilni. Mengapa jamur disebut sebagai pengurai? Kenapa? Karena jamur memecah sisa tanaman atau hewan menjadi zat sederhana yang dapat menyuburkan tanaman. Iya, karena jamur dapat apa? Memecah sisa-sisa makanan yang dapat dijadikan sebagai pupuk untuk tumbuhan. Ya, ularnya mau makan?
Katak dulu, ularnya mau makan katak dulu. Iya, mati, kataknya mati, kataknya mati. Ular pun dimakan elang. Oh, Noval sebagai burung elang. Hai, aku elang. Aku sebagai konsumen tingkat 4. Iya, elang memakan siapa? Ular. Iya, ya ularnya dimakan oleh elang. Hop, ularnya mati. Elang pun mati dan dimakan jamur. Iya. Hai, aku sendiri jamur. Aku sebagai produsen. Nah, sekarang berdiri semuanya. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo semuanya ke depan. Semuanya ke depan. Semuanya ke depan sayang. Ah, sana, bagian sana geser kalau nggak cukup geser. Inilah tampilan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo dari teman-temannya dari kelompok 1, kelompok ya. Tadi kan ada peran belalang. Kalau belalang diganti sama kelinci, bagaimana? Apakah bisa? Kan kelinci juga konsumen 1. Ya, coba dengarkan yang lainnya. Bisa diganti hasil yang diambil tentang rantai makanan ekosistem sawah. Padi sebagai Mana padi? produsen dimakan Mana padi? oleh belalang. Tunjukkan padinya. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Iya. Belalang dimakan oleh katak dan katak sebagai konsumen tingkat 2. Iya. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan elang dan elang sebagai konsumen tingkat 4. Elang mati dimakan jamur dan jamur sebagai pengurai. Inilah presentasi dari kelompok kami. Apa teman-teman ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu, Ya, silakan. kenapa tanaman padi disebut produsen? Karena padi dapat membuat makanannya sendiri Pinter. melalui fotosintesis. Hebat, karena padi itu bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, dari 3 kelompok. Kesimpulan. Ya, Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. iya. Yang lainnya, kelompok 2. Tadi kesimpulan yang tadi dibacakan oleh Nijam, apakah yang dapat menyimpulkan lagi dari materi hari ini? Iya, pinter. Ayo, kesimpulannya dari pembahasan kali ini tentang apa? Tentang rantai makanan. Apa kesimpulannya yang sudah kalian dapat? Rantai makanan adalah apa? Proses makan. Apa tadi nih, Jam? Makan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Iya, pinter. Nah, untuk betul ya kesimpulan. Jadi rantai makanan itu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ada apa yang sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Mungkin untuk materi besok ya boleh dibaca di rumah tentang transfer energi ya. Boleh dibuka bukunya di halaman selanjutnya di buku IPAS, boleh dibaca-baca di rumah untuk pertemuan hari esok ya.
Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin ice breaking dulu biar kalian tidak stres. Ya? Iya. Ice breaking yang mana yang kalian mau? Hah? Oh iya boleh, tepuk bahu. 1, 2, 3. Iya, nah sekarang waktunya habis. Salam buat kedua orang tua kalian. Jangan lupa untuk materi hari esok boleh dibaca di rumah di buku IPAS, ya. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa oleh siapa? Mau yang tadi lagi? Boleh Ananda Nijam. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih buat anak-anak Ibu. Salam buat orang tua kalian ya. Boleh untuk kelompok 1. Boleh keluar kelas. Sambung kelompok 2. Nah,